datang ke klinik saya guna melakukan konseling pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Jendiva Putri Maharani. Saya sebagai konselor dan juga ahli gizi yang nantinya akan membantu Mbak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh Mbak seperti itu ya. Oke, biar kita lebih dekat nih Mbak. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Nama saya Stephanie Sheryl, Mbak. Oh, Mbak Stephanie Sheryl, biasanya dipanggil siapa? Dipanggil Sheryl. Oh, dipanggil Sheryl. Oke. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Umurnya 18 tahun, Mbak, tapi tahun ini 19. Oh, 18 tahun. Enggak apa-apa. Emang kalau umur-umur remaja itu udah bagus banget sih kalau sudah paham tentang pentingnya konseling gizi itu. Ya, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak, apa sih yang Mbak rasakan saat ini? Mungkin saya cerita sedikit kali ya, Mbak. Semenjak ngekos itu yang menjadi tantangan bagi saya itu paling karena saya nyiapin makanan juga sekarang sendiri, Mbak. Jadi kurang prepare gitu, apalagi kalau kuliah kan sekarang seringnya masuk pagi. Jadi kadang suka nggak sarapan, jadi langsung makan siang atau misalnya makan malam. Jadi kehitungnya cuma 2 kali makan setiap hari, yang biasanya 3 kali sehari, tapi ya kan biasa disiapin orang tua gitu, Mbak. Oh iya, oke. Berarti biasanya Mbak Sheryl nih bangunnya jam berapa? Biasanya bangun jam 6 pagi, Mbak. Oh, jam 6. Terus kelasnya Jam 7. Oh, cuma 1 jam Iya, ya. betul. Wajar sih kalau memang merasa kurang waktu buat prepare. Iya. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu biasanya Mbak Sheryl ini tidurnya jam berapa? Tidurnya sebenarnya nggak nentu sih, Mbak. Cuman kadang paling cepet tuh jam 11. Paling malam kadang nggak tidur sih, Mbak, karena kekejar tugas-tugas yang super iya. banyak itu. Jadi ya normal-normalnya jam 11, jam 12 lah, Mbak. Oke, iya sih, saya paham banget. Biasanya kalau masih remaja gini-gini itu masih aktif buat ngerjain tugas gitu-gitu ya. Iya, masih banyak kerjaan gitu biar produktif juga. Oke. Oke, saya paham atas hal itu bisa menjadi salah satu permasalahan yang mungkin Mbak rasakan gitu ya. Nah, terus kalau boleh tahu nih, dari kebiasaan yang tidak sarapan itu Mbak Sheryl ada keluhan lain kah, atau misalnya pusing, mual? Gejala yang saya rasain selama di sini sih jujur emang impactnya besar banget sih, Mbak. Kayak saya semenjak di sini dan jarang makan 3 kali sehari itu membuat saya jadi kayak kadang suka pusing dan blackout, Mbak, gitu. Kayak kalau misalnya nggak makan kadang kayak jalan aja tuh rasanya kayak puyeng sampai nggak kuat buat jalan gitu, Mbak. Oh iya, iya sih, itu emang salah satu dampak kalau misal kita melewatkan sarapan gitu. Nah, kita kan juga tahu ya Mbak ya, kalau misal sarapan itu penting banget buat memenuhi kebutuhan energi kita gitu. Nah, untuk beraktivitas sehari-hari itu emang butuh yang namanya sarapan tadi gitu. Nah, karena tadi Mbak Sheryl bilangnya ini ya kurang waktunya ya untuk prepare ya. Nah, itu kalau misal nih Mbak Sheryl mulai membiasakan untuk bangun lebih awal gitu, kira-kira Mbak Sheryl mampunya jam berapa bangunnya? Mungkin kalau saya bangun rekor terpagi sih jam 4 sih, Mbak. Tapi itu juga tidur kalau misalnya tidurnya lebih awal. Kalau misalnya tidur larut malam nggak bisa sih bangun. Oh ya, Sebenarnya. bagus sih itu, awal yang bagus kalau misal memang bisa bangun lebih pagi di pukul 4 pagi itu. Nah, karena ketika Mbak Sherylnya nanti bangunnya jam 4, berarti Mbak Sheryl punya waktu yang lebih panjang untuk menyiapkan sarapan tadi gitu, sehingga Mbak Sheryl bisa sarapan gitu. Dan nantinya dampak yang dirasakan seperti pusing, terus jalannya juga sempoyongan, pusing kayak gitu, itu bisa diminimalisir ketika Mbak Sheryl nantinya itu membiasakan sarapan tiap pagi seperti itu. Nah, tadi Mbak Sheryl juga bilang bisa bangun jam 4 tapi kalau tidurnya lebih awal. Nah, kira-kira nih dari Mbak Sheryl,
kalau tidur lebih awal itu mampunya mulai jam berapa biasanya? Mungkin jam 9 sih mbak, tapi itu juga tergantung dari kegiatan kuliah sih mbak. Kalau misalnya nggak ada yang rapat-rapat gitu kan biasanya rapat sampai tengah malam gitu mbak. Jadi sebenarnya tergantung kegiatan sih mbak. Oh iya, oke. Ya sih saya paham banget Mbak. Kalau misal banyak kegiatan itu bikin kita tidurnya lebih malam gitu. Tapi kembali lagi bahwa tubuh kita juga butuh istirahat gitu Mbak. Jadi meskipun banyak kegiatan kita harus bisa manajemen waktu biar kita tetap bisa istirahat dengan cukup gitu. Tidur jam 9 itu sudah bagus Mbak, karena di jam 10, jam 11 itu waktunya tubuh untuk melakukan detoksifikasi racun dalam tubuh gitu, sehingga ketika nanti Mbak Sheryl memang sudah bisa membiasakan tidur mulai jam 9 dan bangun di jam 4 pagi, itu bisa mengoptimalkan kinerja Mbak Sheryl. Jadi aktivitas sehari-hari Mbak Sheryl juga bisa dilakukan secara optimal seperti itu. Oke. Nah, terus Mbak ya, menyinggung banyak kegiatan yang dilakukan Mbak Sheryl nih. Biasanya Mbak Sheryl ada jadwal tertentu untuk melakukan olahraga nggak ya Mbak? Untungnya saya pasti meluangkan waktu sih mbak. Biasanya di Sabtu Minggu atau misalnya nggak ada hari kuliah tapi kosong nih, gak ada kegiatan, saya pasti akan meluangkan waktu untuk olahraga. Cuman olahraganya sih di rumah mbak. Kayak misalnya saya cuma ngelakuin workout di rumah kayak push up atau misalnya sit up atau misalnya ngangkat beban dari beban buku atau gimana gitu mbak. Oke, bagus banget Mbak. Itu udah menerapkan waktu olahraga yang bagus gitu, karena sudah mau meluangkan waktunya. Kira-kira biasanya kalau misal olahraga gitu Mbak Sheryl berapa menit dalam sehari? Biasanya 1 jam aja sih mbak. Ya sih, itu udah bagus banget sih Mbak. 1 jam dalam sehari itu kan biasanya berarti dalam 1 minggu itu bisa berapa kali biasanya? 3-4 sih mbak. 3-4 kali, berarti kira-kira 3-4 jam dalam 1 minggu gitu ya. Oke, itu udah bagus banget Mbak, karena kita ada rekomendasi gitu kan, kalau misal olahraga yang baik itu 150 menit per minggu. Jadi itu sudah melebihi dari rekomendasi itu, dan itu sudah bagus banget Mbak Sheryl. Ya Allah, keren banget udah meluangkan waktunya untuk olahraga, sudah membiasakan olahraga rutin bahkan sampai 3-4 kali dalam seminggu. Ya itu udah bagus banget. Terus biasanya kalau misal setelah olahraga itu ketika merasa haus atau merasa lapar, kira-kira Mbak Sheryl langsung makan berat atau gimana? Biasanya kalau saya habis olahraga nunggu keringet hilang dulu, terus minum air dulu mbak segelas. Habis itu saya nunggu 30 menit baru saya makan berat gitu. Oke. Biasanya makan beratnya itu apa aja isinya? Nasi, terus sayur sama lauk protein itu aja sih yang simpel-simpel di rumah di kos gitu. Udah bagus sih karena udah minum air ya untuk mencegah dehidrasi tadi. Biasanya Mbak Sheryl minum air satu hari berapa gelas Mbak? Gak ngitung sih mbak, nggak nentu juga, tapi paling 3-4 gelas yang panjang itu sih mbak. Oh iya, nggak apa-apa sih itu. Kira-kira berarti sudah sampai 2 liter ya? Mungkin kurang dikit sih mbak. Oh iya, nggak apa-apa, itu bisa dibiasakan secara bertahap gitu ya, untuk minum airnya itu sekitar 2 liter per hari biar bisa menjaga dehidrasi tubuh itu nggak terjadi gitu. Nah terus biasanya kan Mbak Sheryl kan langsung makan berat gitu ya. Nah itu sebelumnya atau sesudahnya Mbak Sheryl ada nyemil makanan manis atau enggak? Kebetulan saya di rumah jarang nyetok makanan manis sih mbak. Kadang kalau misalnya makanan manis dari danusan kuliah aja gitu. Jarang sih mbak makan. Bisa dihitung jari lah kalau misalnya makan manis gitu. Oke. Bagus karena itu kan makanan manis bisa memicu diabetes juga.
bisa merusak gigi juga kalau terlalu banyak. Ya itu udah bagus Mbak, pilihan gaya hidup dan juga pola makan yang bagus. Terima kasih banyak ya Mbak Sheryl sudah mengusahakan pola makan yang bagus. Oke, terus biasanya Mbak Sheryl apa mengonsumsi kopi? Saya mengonsumsi kopi situasional aja sih Mbak. Kalau misalnya saya nggak tidur, saya kan tadi bilang saya kadang nggak tidur. Jadi biar kuliahnya nanti pagi nggak ngantuk, saya biasanya minum kopi gitu. Oke, biasanya minum kopinya kopi hitam aja atau ada gulanya? Ada gulanya. Berapa sendok biasanya gulanya? Itu biasanya kopi saset sih Mbak. Oh iya, itu 1 gelas aja. 1 gelas aja. Oke, kira-kira kalau dalam 1 minggu berapa kali Mbak minum kopinya? Mungkin 2 kali aja sih Mbak, nggak terlalu sering juga. Oke, nggak apa-apa Mbak. Kalau misal minum kopi sesekali itu memang nggak apa-apa, dan saya juga salut banget dengan Mbak Sheryl karena sudah paham bagaimana cara mengatur pola makan dan juga menerapkan gaya hidup sehat tadi gitu. Nah, terus berarti nanti nih kira-kira kalau misal beberapa hari ke depan ini Mbak Sheryl mulai membiasakan sarapan, kemudian makannya 3 kali sehari gitu, kira-kira Mbak Sheryl mampu atau gimana? Mungkin saya bisa memanajemen waktu aja sih Mbak. Kayak saya mikir mungkin bisa aja makanya saya prepare dari malam sebelum tidur. Jadi nanti kalau pagi tinggal dipanasin aja. Ya saya sebenarnya ada niatan, cuman sebenarnya rasa niat dan konsistennya itu sih Mbak yang menjadi tantangan buat saya sendiri gitu. Oke, punya niat aja itu udah bagus ya Mbak, tapi nanti lebih bagus lagi kalau diterapkan gitu. Nah, kalau misal nih dalam 1 minggu ini Mbak Sheryl mulai menerapkan makanannya itu 3 kali sehari gitu, Mbak Sheryl mampu nggak? Insya Allah mampu Mbak. Oke. Terus kalau misal nih dari Mbak Sheryl mengusahakan untuk tidur lebih awal dalam 1 minggu ini juga mampu atau masih mikir lagi gitu? Jujur masih mikir lagi sih Mbak, mengingat jadwal saya minggu depan itu kurang signifikan kalau misalnya saya tidur secara teratur dan atau lebih awal gitu sih Mbak. Mungkin ya nggak tahu, saya mikir-mikir lagi. Iya, oke. Kalau misal dalam 1 minggu ini 1-2 hari saja gitu gimana Mbak? Apa bisa diusahakan? Bisa Mbak, diusahakan mungkin saat weekend sih. Oh iya boleh. Berarti 1-2 hari diusahakan buat tidur lebih awal gitu ya. Oke. Terus tadi untuk minum airnya bisa diusahakan dalam 1 minggu ini untuk bertahap biar memenuhi kebutuhan harian gitu Mbak? Bisa Mbak, karena sebenarnya yang jadi struggle saya tuh adalah saya kalau kuliah nggak pernah bawa minum. Jadi kalau minum kalau ada di kos doang, sedangkan saya waktu di kos itu jarang banget, jadi lebih sering di luar kos kayak di kampus atau dimanapun itu. Mungkin bisa jadi pelajaran buat saya buat bawa minum di sini. Iya benar banget Mbak Sheryl ini sudah keren banget, sudah tahu gimana cara mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh Mbak Sheryl gitu. Oke, nah berarti nanti dalam 1 minggu ke depan kita mengevaluasi lagi gitu ya Mbak ya, hal-hal yang perlu dilakukan gitu. Nah kalau boleh saya tanya nih, jadi dalam 1 minggu ke depan ini Mbak Sheryl perlu menerapkan pola hidup yang seperti apa? Mungkin saya akan mengubah hidup saya mulai dari tidurnya juga. Tadi saya akan usahakan kalau misalnya emang gak padat jadwalnya, saya mungkin istirahatnya bisa lebih awal supaya nanti bangunnya juga lebih pagi. Jadi saya bisa sarapan setiap hari, atau mungkin kalau misalnya saya nggak sempet buat bikin sarapan di pagi hari, mungkin saya bisa masak di malam hari buat saya bisa prepare. Terus saya juga mau bawa minum juga setiap kuliah supaya tetap terhidrasi. Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya sudah kooperatif dalam melakukan konseling gizi pada pagi hari ini.
Semoga konseling gizi pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat Mbak Sheryl ke depannya, seperti itu. Oke, nah karena kita tadi sudah sepakat bahwa perubahannya itu mulai bertahap di satu minggu ini hingga minggu depan. Gimana kalau misal di minggu depan kita melakukan pertemuan lagi gitu? Kira-kira Mbak Sheryl berkenan apa enggak? Berkenan. Oke, terima kasih. Kalau misal Mbak Sheryl itu berkenannya di jam berapa atau hari apa gitu? Ini berarti minggu depan ya, Mbak? Mungkin di hari Kamis boleh, Mbak? Oke, hari Kamis jam berapa? Jam 2 atau jam 3? Oke, berarti nanti di hari Kamis jam 2 sampai jam 3 di minggu depan itu Mbak Sheryl bisa kembali lagi ke sini. Kita lakukan monitoring dan juga evaluasi atas progres, dan juga mungkin Mbak Sheryl juga bisa menjelaskan kendala-kendala yang dirasakan Mbak Sheryl selama 1 minggu ke depan, seperti itu ya. Oke, nah karena tadi sudah membahas tentang banyak hal juga, Mbak Sheryl juga sudah paham atas apa yang harus dilakukan. Mungkin kita cukupkan konseling gizi pada pagi hari ini. Semoga di minggu depan kita dapat bertemu kembali gitu ya Mbak ya, dalam keadaan yang sehat. Terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk melakukan konseling gizi bersama saya ya. Terima kasih banyak. Mungkin bisa kembali pulang juga nggak apa-apa. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih.